Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Purnomo dengan NIM 187241001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya machine learning mengenai KNN atau K Nearest Neighbors. Nah, di sini saya memilih artikel yang berjudul Lyapunov Based Fault Tolerant Control of Scholastic Switch System via K Nearest Neighbors Switching Detection and Joint Fault Estimation. Jadi, artikel ini berlatar belakangkan adanya sistem modern itu membutuhkan deteksi perubahan mode dan kerusakan sensor atau aktuar yang cepat untuk menjaga keamanan. Nah, masalahnya metode tradisional itu gagal menangani hal tersebut, antara tidak stabil atau terlalu lama menghitungnya, jadi tidak real time. Nah, adanya gangguan acak atau noise dan gangguan lingkungan sering mengacaukan performanya. Nah, di sini metode lama yaitu metode seperti Cui itu terlalu berat untuk komputasinya, jadi nggak real time seperti itu. Tujuan dari penelitiannya adalah merancang sistem kontrol yang mampu menangani kerusakan secara otomatis tanpa menghentikan sistemnya, dan juga mengembangkan algoritma untuk deteksi perpindahan mode operasional yang tidak terduga. Jadi bisa responnya tanggap seperti itu. Lalu menciptakan sebuah augmented observer yang bisa memperkirakan kondisi sistem dan membuktikan efektivitas metode ini melalui simulasi. Nanti ada 2 simulasi seperti itu. Nah, metodologi penelitiannya adalah berbasis machine learning, yaitu KNN di tema kali ini. Sebelum dilakukan KNN ini, yang pertama kita preprocessingnya adalah menggunakan normalisasi berupa min-max, biar datanya normal dan juga tahan terhadap noise. Lalu menggunakan algoritma KNN itu sendiri, jadi pakai Euclidean jaraknya untuk menebak mode aktifnya berdasarkan tetangga terdekatnya. Nah, 2, perancangan augmented observer. Nah, di sini augmented observer itu berguna untuk dia yang nge-track gitu kondisi secara real time-nya. Lanjut, ketiga, desain kontrol dan stabilitas menggunakan Lyapunov itu seperti yang ada di judul tadi, itu gunanya agar stabil. Jadi sistemnya nggak gone wild seperti itu kalau ada perpindahan mode. Juga menggunakan LMI atau Linear Matrix Inequalities untuk mendapatkan keuntungan kontrol yang meminimalkan indeks performa H infinity. Lalu validasi skenario-nya menggunakan observasi. Jadi menguji framework yang ada di dua model sistem itu dan memastikan kesalahannya itu sekecil mungkin melalui kriteria yang ada. Nah, di sini solusi yang diusulkan ada beberapa. Yang pertama, KNN itu sendiri algoritmanya untuk menghitung, lalu augmented observer. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan untuk memperkirakan status sistem dan kerusakan aktuator. Jadi dia yang memantau. Lalu juga ada control robust H infinity menggunakan Lyapunov dan juga LMI buat meredam noise-nya. Nah, di sini mekanisme KNN-nya itu adalah mengklasifikasikan mode operasional dengan menganalisis data input dan juga output. Nah, perhitungannya menggunakan vektor regresi pi. Jadi ini datanya berupa historis, terekam gitu, ada output yang saat ini dan juga output sebelumnya. Rumusnya sebagai berikut. Lalu proses klasifikasinya menghitung Euclidean distance antara data baru dan juga data yang buat training. Memilih K yang terdekat atau tetangga K yang terdekat. Nah, di situ kita menggunakan majority voting. Misalnya 2 ya, 1 tidak. Berarti kita ambil yang majority, yaitu iya-nya. Di sini augmented observer berarti sistem menggabungkan status asli atau X dan kerusakan aktuator X ke dalam satu vektor tunggal, jadinya X bar, seperti itu. Keunggulannya bisa memperkirakan status dan kerusakan estimasi secara bersamaan, lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem estimasi yang disintegrated. Kalau yang augmented
observer ini berarti termasuk yang integrated seperti itu. Outputnya, sinyal estimasi kerusakan digunakan oleh pengontrol untuk memberikan kompensasi secara real time. Lalu menggunakan juga stabilitas Lyapunov. Tujuannya itu menjamin stabilitas sistem meskipun terjadi perpindahan mode yang tidak diketahui. Jadi edge infinity ini bisa meminimalkan pengaruh noise terhadap kesalahan estimasinya. Lalu LMI digunakan untuk alat optimasi untuk menentukan keuntungan pengontrolnya secara otomatis. Dan juga average dwell time atau TA memberikan syarat kuantitatif pada sinyal perpindahan agar pengamatnya tetap stabil. Nah, di sini ada simulasi yang pertama, yaitu sistem dua pendulum. Ada ilustrasinya seperti ini, jadi dua pendulum yang terhubung pegas dan dapat menabrak pembatas elastis. Di sini ada dibagi menjadi dua mode. Yang pertama itu osilasinya normal, jadi ayunannya bebas, bisa bergeraknya secara bebas. Yang kedua, mode kedua yaitu kontak dengan pembatas, jadi ada gaya tambahan. Nah, di sana akan terdeteksi adanya error gitu, kayak ada perubahan tiba-tiba. Nah, di sini hasil deteksi dari KNN-nya itu cukup superior dengan error 0 hingga 1 detik aja. Nah, itu jauh lebih akurat dibandingkan metode CUI yang errornya bisa 1 hingga 2 detik. Nah, yang kedua, ada pencegahan mobil terbalik atau VRPS, yaitu Vehicle Rollover Prevention System. Jadi, simulasi ini seperti ketika mobil atau kendaraan-kendaraan yang lain itu tiba-tiba ada perubahan tinggi, jadi pusat gravitasinya itu secara tiba-tiba berubah. Nah, di sini hasil performanya adalah trackingnya atau sinyal output sinyal yang mengikuti perubahan tersebut, adanya perubahan gaya itu bisa mengikuti preferensi dengan halus meskipun ada sedikit gangguan. Nah, untuk kompensasi kerusakan atau gimana sistem itu bisa melawan adanya kerusakan atau perubahan pusat gravitasi kendaraan, itu muncul pada iterasi ke 1600. Nah, di sini KNN mendeteksi perubahan beban berat lebih akurat daripada metode lama. Nah, berikut hasilnya. Untuk yang clustering classification base itu akurasi trackingnya hanya ada di angka 89,2%. Sedangkan KNN bisa mencapai 98,7%. Terpaut cukup jauh, sebanyak sekitar 9% lebih. Untuk MSE atau mean squared error-nya juga si KNN ini lebih unggul dengan 0,0003, sedangkan yang CCB atau Clustering Classification Base itu masih cukup tinggi, ada di 0,012. Nah, kesimpulannya dari artikel ini, di penelitian ini berhasil mengembangkan strategi fault tolerant control yang efektif untuk sistem yang sering berpindah mode dan memiliki gangguan acak. Lalu penggunaan KNN terbukti mampu mendeteksi perpindahannya lebih tanggap, lebih cepat, dan juga lebih akurat daripada metode lama seperti CUI atau yang classification clustering classification base sebelumnya. Setelah itu, sistem augmented observer itu sukses buat menjalankan dua tugasnya atau integrated yang tadi, bisa menebak status sistem dan juga mendeteksi besaran kerusakan aktuator. Lalu, analisis Lyapunovnya dan juga target H infinity itu bisa meminimalisir adanya gangguan, jadi bisa lebih stabil. Bahkan saat sinyal perpindahan mode tidak diketahui di awal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih.